semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Fadrianti, mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI. Seperti biasa, saya ingin membuat video tentang bagaimana seorang guru bisa mengajar untuk menarik simpati siswa agar bersemangat siswa untuk belajar. Jadi video kali ini saya dapat tugas dari dosen mata kuliah pembinaan kompetisi mengajar, yaitu Bapak Dr. Ramadona SE MPD. Jadi untuk video kali ini saya membahas materi yang tadi saya bilang. Dan yang ingin mau menonton, silahkan ditonton videonya sampai habis. Baik, saya mulai saja video saya tentang menjadi seorang guru agar menarik simpati siswa untuk semangat belajar. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak murid Ibu, selamat pagi. Pagi Bu. Baik, apa kabar nih kalian semua? Udah pada sarapan belum hari ini sekolahnya? Sudah, alhamdulillah kalau sudah ya. Karena kalau untuk belajar menurut Ibu tuh harus sarapan dulu kalau pagi-pagi. Kenapa? Agar otak kalian ini nggak berjalan dengan lancar gitu. Karena kalau misalkan kita kayak lagi lapar dan haus, pasti kan otomatis kita tuh untuk berpikirnya kurang. Kalau Ibu sih seperti itu ya. Jadi menurut Ibu nih, kalau kalian lagi mau sekolah, diusahakan sarapan dulu. Nah, jadi sekolah kan kita masuknya jam 7.20 nih. Nah, jadi semua siswa Ibu, murid-murid Ibu tuh bangun dari subuh. Bangun untuk sholat, lalu ya untuk sarapan. Walaupun sarapan yang cuma sedikit, yang penting tuh kita sarapan dulu gitu, jangan sampai kelaparan ya. Iya, pintar semuanya ya. Hari ini Ibu mau mengajar kalian semua dengan penuh semangat nih, biar kalian semua ini nggak pada bosan kalau untuk belajar. Gimana caranya biar kalian nggak pada bosan dalam belajar? Coba ada yang mau menyampaikan bagaimana menurut kalian supaya Ibu nih mengajarnya tidak bosan? Ada yang mau menyampaikan sebelum Ibu mengajarkan kalian agar tidak bosan untuk belajar? Ayo. Tidak ada yang menyampaikan. Oke. Jadi seperti yang Ibu bilang, Ibu hari ini mau mengajar kalian materi gimana sih biar kalian ini dalam belajar tuh gak suntuk, gak bosan, terus selalu semangat gitu ya. Terus juga kan Ibu jadi ngajarinnya enak kalau kaliannya semangat, kaliannya respon gitu, nggak yang diam aja, nggak yang dengerin Ibu aja gitu. Jadi semuanya tuh merespon gitu. Jadi hari ini Ibu mau mengajar materi pembelajaran kita, materi digital ya. Untuk hari ini Ibu mau mengajar materi berbasis digital. Maksudnya yang mau Ibu sampaikan ini materi tentang digital gitu. Bukannya kita belajar pakai digital, bukan. Kira-kira ada yang tahu digital apa yang mau Ibu bahas sekarang? Platform digital apa yang Ibu mau bahas sekarang? Ayo. Instagram Bu, salah, bukan Instagram. Apalagi? WhatsApp? Bukan. Facebook? Bukan. Yang lebih populer apa ayo anak-anak sekarang?
TikTok. Benar sekali, TikTok ya yang lebih populer sekarang. Ibu yakin pasti kalian semua di sini punya TikTok. Ayo ngaku. Sekarang kebanyakan tuh ya menurut ibu anak kecil pun yang usianya 1 tahun sih nggak mungkin ya, 3 tahun 4 tahun 5 tahun tuh udah mengerti gadget loh. Dan mereka tuh melihat TikTok ya, YouTube, tapi yang lebih utamanya itu TikTok karena menurut ibu ini mereka terpengaruh bisa jadi karena orang tuanya. Kadang beberapa ya ibu melihat kayak lagi di rumah makan atau lagi di mall atau lagi di mana yang tempat-tempat lagi hangout lah gitu. Jadi ibu melihat orang tua sama anaknya masih balita ya, balitanya itu 3-5 tahun. Jadi tuh si ibunya tuh lagi sedang makan atau selesai makan tuh ibunya tuh nge-scroll TikTok gitu. Jadi kan dari situ aja kan si anak ini kan di samping kan sudah lihat ya ibunya nih sedang apa gitu. Pasti kan anak ini kan pasti anak ini juga tertarik gitu. Jadinya mereka punya TikTok gitu. Maksudnya ya memang nggak punya TikTok tapi mereka tuh jadi ngerti gitu buka TikTok. Iya nggak sih? Teman-teman kayak gitu nggak semuanya anak murid ibu nih? Mungkin kalau dari salah satu kalian pasti ini ya sering bikin video ya, video-video TikTok ya. Ayo, siapa yang sering bikin video TikTok? Coba di sini ayo joget dong. Kita statue gitu kan yang viral kan, statue. Terus apa lagi tuh yang kemarin meledak banget. Tapi menurut ibu ya, TikTok ini kan hiburan ya. Menurut ibu sih nggak apa-apa kalian punya, asalkan jangan dijadikan waktu kalian tuh habis untuk bermain gadget melihat TikTok. Waktu untuk belajarnya ada, bermain-main ada, kayak melihat TikTok gitu. Itu kan karena untuk refresh otak kalian kan gitu kan. Jadi menurut ibu kalau anak balita aja punya, apalagi anak-anak murid ibu nih yang udah SMA pasti punya kan. Justru malah kadang-kadang kalian pasti ada guru yang menyuruh dan mengajar bagaimana cara kalian bikin video nanti di postnya di TikTok gitu kan, atau di media sosial manapun gitu kan ya. Pasti kan banyak ya. Tapi kalian pasti punya juga nih. Siapa ya di sini yang paling sering buka TikTok dan sering bikin video nih? Ayo, ngaku ayo. Kalau misalkan ada yang bisa, ada yang mau menunjukkan kalian, ayo bisa ke depan. Nanti ibu kasih nilai plus. Jangan malu-malu. Ayo, jangan bikin TikTok bisanya cuma dari handphone kalian aja terus di posting gitu. Di sini ayo tampilkan biar kita semangat nih belajarnya nih sebelum masuk materi nih. Ayo. Tapi tenang aja teman-teman, anak murid ibu semuanya. Hari ini walaupun ibu mencontohkan dulu nih siapa yang punya TikTok atau apa, nanti materi kita juga membahas tentang TikTok gitu. Jadi kalian gak akan bosan karena ini makanan sehari-hari kalian kan, bermain TikTok. Jadi ibu mau membahas TikTok ya gitu. Jadi sebelum ibu mulai ke materi nih, ayo siapa yang mau joget-joget statue gitu di depan, nanti ibu kasih nilai plus buat kalian. Cuma joget-joget doang loh, joget-joget statue doang loh. Ini kayak gini ibu biar karena kalian semangat belajarnya gitu ya, tidak bosan. Tuh, ayo ibu tunggu ada yang mau. Kalau misalkan malu ya udah berarti kita langsung ke materi aja gitu. Tapi janji ya kalian pada semangat belajarnya, oke? Jangan ada yang bosan. Sekarang karena kenapa kita membahas TikTok, karena kalian nih harus tahu nih dampak-dampaknya apa, TikTok itu apa. Kalian kan cuma bermain aja nih, kadang-kadang cuma buka-buka nge-scroll gitu kan, nggak apa tuh namanya, nggak tahu TikTok itu apa, dampaknya itu apa. Sedikit dari kalian pasti kan kurang memahami itu ya. Kadang kan kalian tujuannya bermain TikTok ini untuk menghiburkan diri aja gitu ya kan. Iyalah, kita memang harus menghiburkan diri lah, jangan belajar terus boleh, cuma kan sedikit waktu pasti kita merefresh otak.
Ya udah, kalau kalian pada malu nih nggak mau joget. Sekarang kita ke materi aja ya. Kita ke materi membahas tentang TikTok gitu ya. Di sini Ibu mau jelasin dulu ya. Apa itu TikTok? Ayo, ada yang tahu nggak? TikTok itu apa? Betul, TikTok adalah aplikasi media sosial berbasis video pendek yang sangat populer, terutama di kalangan remaja. Nah, kayak kalian nih, kalian kan udah dibilang termasuk remaja nih, ya kan? Pengguna bisa membuat, mengedit, dan membagikan video berdurasi 15 detik sampai 10 menit. Nah, betul ya, di TikTok kayak gitu kan ya, teman-teman ya. Lalu fitur unggulannya yaitu ada filter. Nah, siapa yang sering bikin TikTok pakai filter biar cantik gitu ya, biar ganteng gitu ya. Ya, pasti pakai filter dong. Kalau yang nggak pakai filter, agak sedikit lah ya pengguna yang nggak pakai filter ya. Mungkin orang yang nggak ngerti aja kali. Tapi menurut Ibu, kalau misalkan ada filter, yang ngapain kalau kita nggak gunain gitu ya kan, kita gunain aja lah, terserah orang mau bilang apa gitu. Kayak di video cantik aslinya enggak gitu ya, terserah, itu kan hak kita ya. TikTok kita gitu ya kan, nggak apa-apa, nggak masalah kalau menurut Ibu. Yang masalah itu kalau orang lain komen kita gitu ya kan. Nah, terus ada musik latar. Nah, musik latar itu kayak yang statue gitu kan, atau yang lainnya. Gitu. Nah, terus ada efek visual, terus live streaming. Nah, live streaming ini bisa menghasilkan uang loh, teman-teman. Jadi live streaming ini pasti kan kalian tahu kan ya, ada yang bermain game gitu sambil di live streaming di TikTok gitu. Pasti ada ini yang kayak gini nih. Terus ada algoritma yang canggih. Oke. Nah, kalian tahu nggak nih mengapa TikTok populer? Karena konten cepat dan menarik. Terus algoritmanya merekomendasikan konten yang sesuai minat pengguna, siapapun bisa viral. Banyak tantangan, tren, dan musik hits mudah digunakan, banyak fitur kreatif. Betul. Lalu di sini Ibu mau tanya apa dampak positif main TikTok? Ayo, selain menghasilkan cuan, ayo ada yang tahu nggak? Nah, jadi di sini dampak positifnya itu kreativitas meningkat, kayak editing, storytelling, performance. Nah, terus ada wadah ekspresi diri. Nah, gitu kan. Ada kebanyakan orang introvert, diem, taunya dia senang bermain sosial media. Terus di TikTok ternyata videonya udah banyak gitu ya. Terus ada belajar hal baru kayak edukasi, tutorial, motivasi. Nah, itu benar loh teman-teman, edukasi juga ada di TikTok. Jadi nggak semua TikTok tuh isinya joget-joget aja. Nah, untuk edukasi, tutorial Ibu sendiri pun jujur kadang-kadang melihat tutorial itu dari TikTok gitu ya. Kayak Ibu nih mau masak apa nih hari ini menunya, terus Ibu sedikit kurang ngerti nih cara masaknya kayak apa. Ibu jujur aja ngeliat ke TikTok, karena sekarang tuh lebih mudah ke TikTok gak sih dibanding YouTube ya kan ya. Karena kalau YouTube itu kan bertele-tele ya menurut Ibu ya. Kalau TikTok kan kata Ibu worth itu sih lebih gampang gitu di searchnya. Nah, terus bisa jadi peluang karir seperti content creator atau endorsement ya, benar. Selebgram kan yang kalian tahu semuanya. Selebgram itu dari kita nggak kenal siapa mereka, terus setelah dia bikin video terus viral ya kan, akhirnya itu kan menghasilkan cuan ya sih. Terus komunitas yang positif, edu creator atau guru berbagi. Betul di sini betul. Tapi ingat, ada dampak negatif TikTok nih. Jadi yang pertama, dampak negatifnya kecanduan dan membuang waktu. Itu betul. Jangan sampai kalian semua kecanduan ya, nggak baik itu kalau sampai kecanduan. Belajar tetap belajar, main TikTok ya ada waktunya kayak gitu. Jadi jangan semua waktu dihabiskan untuk bermain TikTok, itu salah. Terus konten tidak mendidik atau berbahaya, benar, ini ada juga. Pasti ya kalau di sosial media pasti ada yang kayak gini ya, tinggal kalian aja gimana mau nge-skip atau gimana lebih baiknya gitu. Privasi dan keamanan data, tantangan beresiko yang bisa membahayakan diri. Nah, di sini juga dikasih tahu nih, TikTok sebagai alat belajar. Akun guru-guru kreatif berbagi pelajaran matematika, sejarah, bahasa Inggris, video ringkasan materi pelajaran simulasi atau eksperimen sains dalam bentuk video.
Betul, tantangan edukasinya contohnya tuh kayak match challenge, English tips dan lain-lain gitu. Lalu di sini ada etika digital di TikTok. Nah, ini jangan salah loh, kalian kalau bermain TikTok kan udah main aja, tapi kita ada etikanya. Di sini tuh dibahas etikanya, hormati orang lain. Contohnya jangan menyinyir atau tidak body shaming. Contohnya jangan komen-komen video orang gitu ya. Yang nggak baik gitu. Jangan unggah hoax atau konten yang tidak diverifikasi, itu nggak baik ya. Hargai karya orang lain, jangan re-upload tanpa izin. Gunakan musik yang legal atau lisensi resmi dari TikTok. Nah, betul itu ya. Jadi seperti itu materi TikTok. Ini masih dikit aja untuk pembukaan nih, supaya kalian belajarnya lebih semangat gitu kan. Kenapa Ibu mau membahasnya TikTok? Karena ini Ibu yakin kalian semua lagi bermain TikTok, karena TikTok ini lagi populer sekali. Gitu ya. Semangat ya belajarnya ya. Ini kan Ibu udah bahas tentang materi TikTok nih. Jadi ingat ya, TikTok itu kita jangan cuma asal bermain. Di situ ada etikanya, ada dampak positif negatifnya gitu. Kalian harus berhati-hati gitu ya. Jadi semangat ya, belajarnya terus ya teman-teman semuanya ya. Oke ya, Ibu cukupkan untuk materi pagi hari ini. Sebelum kita ke materi selanjutnya, agar kalian semangat, tadi Ibu membahas tentang TikTok dulu ya. Sekarang Ibu cukupkan. Nanti kita ketemu lagi ya di jam kedua. Kita bahas materi yang sesungguhnya. Oke teman-teman, jangan ada yang ngantuk ya, masih pagi nih. Jangan bermain TikTok berlebihan. Secukupnya aja. Waktunya belajar, main TikTok ya. Oke, ya Ibu tutup pembelajaran hari ini. Nanti kita sambung lagi ke pertemuan kedua, materi yang sebenarnya. Oke. Baik, begitu contoh jika saya menjadi seorang guru, bagaimana saya nanti mengajar agar murid saya bisa bersemangat untuk belajar. Menurut saya kenapa seperti itu, karena kan sekarang ini kan mereka-mereka ini anak murid-murid pasti selalu lagi main TikTok. Jadi biar semangat ya kita bahas itu. Selain bersemangat, jadi kita ada edukasi tentang TikToknya dulu nih sedikit, agar mereka bisa lebih berhati-hati dalam bermain sosial media. Seperti itu. Saya cukupkan video saya pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, gestur, dan lain-lainnya pada diri saya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye-bye.